Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa RBTV di mana saja Anda berada. Kiranya Anda dalam keadaan baik-baik. Dari Nanjau, tanah perantauan Amerika Serikat, saya mau bawakan beberapa hal topik pada hari ini untuk RBTV, Raja Bonar TV, yang saya sangat support dan saya sangat salut melihatnya. Salah satu YouTuber yang saya kagumi adalah Bapak Nasution ini dari RBTV, Raja Bonar TV. Sebab Raja Bonar TV atau Bapak Nasution ini adalah seorang yang saya lihat di pemandangan saya. Cara berpikirnya sangat maju, seperti di Amerika Serikat yang tolerans. Saya bangga dengan bangsa saya, bangsa Indonesia. Dan presiden yang sangat saya kagumi tentu presiden yang hidup di zaman saya adalah Gus Dur. Gus Dur adalah seorang presiden yang sangat toleran dan cara berpikirnya sangat maju. Dan saya lihat juga RBTV adalah salah satu YouTuber yang cara pandangannya yang luas dan cara berpikirnya yang luar biasa. Bahkan sepertinya kalau menurut saya, cara dia berpikir di YouTuber itu adalah seperti orang-orang tokoh-tokoh di Amerika yang pandangannya luas, toleransi yang tinggi. Sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di perantauan selama 20 tahun lebih, anak dan cucu saya juga lahir di Amerika ini. Saya melihat dari kelebihan bangsa Amerika ini adalah bahwa Amerika ini sangat menghargai setiap individu atau setiap religius atau kelompok apapun di Amerika ini. Tetapi di lain pihak sangat ketat untuk melakukan hukum kepada setiap orang tanpa pandang bulu siapa yang bersalah. Jadi untuk pemirsa Raja Bonar yang budiman, saya pada saat ini saya mau membawakan 3 hal pengalaman hidup saya tinggal di Indonesia dibandingkan dengan pengalaman hidup saya tinggal di Amerika. Saya mau berbicara 3 hal. Yang pertama adalah kebebasan berbicara, kebebasan berkarya, atau pendeknya kebebasan. Nomor 2, saya nanti juga akan bahas mengenai hukum. Dan nomor 3, saya akan berikan opini saya dari kebebasan yang saya pernah alami di Indonesia dan kebebasan yang saya alami di Amerika, dan hukum yang saya alami di Indonesia dan hukum yang saya alami di Amerika. Jadi saya adalah orang beragama, tapi disebut dengan gereja setan di Amerika. Tetapi di lain pihak, pernah suatu city yang menuntut, walaupun mereka minoritas, karena air wudhu yang mereka tidak siapkan di suatu kota yang mereka sudah ada di situ masjid, mereka tuntut di su itu pemerintah, dan pemerintah kalah dan mereka menyiapkannya. Ini adalah satu kebebasan dengan pagar hukum yang sangat jelas yang saya alami sendiri di Amerika. Jadi di Amerika kita nggak bisa dengan sesuka hati melempari rumah orang, apalagi melempari tempat ibadah orang lain. Tidak bisa. Entah itu tempat ibadah minoritas atau mayoritas, tidak bisa. Tapi saya mau katakan, di Amerika ini
kita dilindungi hak-hak kita dengan sangat jelas. Nah, mungkin ditanya, bagaimanakah pengalaman saya waktu saya hidup di Indonesia? Penonton RBTV yang budiman, saudaraku sebangsa dan setanah air dan sebahasa, saya mau menceritakan pengalaman saya untuk mencari atau untuk mendapatkan pegawai negeri istri saya sebagai orang yang bekerja di puskesmas. Saya tunggu 2 tahun atau mungkin lebih, dan saya harus bayar uang sogo ke kiri ke kanan selama 2 tahun. Saya beberapa meja saya harus lalui dan sakit rasanya. Jadi pada saat itu masih zaman Presiden Soeharto. Tetapi finally istri saya dapat pegawai negeri. Nah, tetapi pengalaman saya di Amerika tidak pernah saya harus menogok sesuatu untuk mendapatkan driver license saya. Tapi di Indonesia, untuk KTP saja dulu saya harus bayar. Dulu itu tahun 86 uang 50.000 sudah sangat mahal. Tapi saya bayar itu 50.000 ke orang, ke staf di lurah di daerah Pondok Kopi. Dan berbulan-bulan itu tidak dapat itu KTP saya. Waktu itu saya masih sekolah SMA. Itulah pengalaman. Namanya pengalaman, saudara pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita nggak bisa argu dengan pengalaman itu. Itu fakta yang saya alami. Lalu juga mengalami saya di sini mengurus driver license atau ID. Sama sekali saya nggak perlu membayar orang lain, kecuali saya pergi langsung ke Dinvi, berfoto, isi aplikasi, dan bayar uang administrasi. Kenapa perlu saya bawakan ini kepada bangsaku yang saya cintai? Kadang-kadang kita menuduh bahwa Amerika itu adalah negara maju, itu adalah negara kafir. Tetapi saya punya pengalaman di negara kafir ini. Kenapa hak-hak saya dilindungi daripada di negara yang saya cintai, yang dengan berajaskan Pancasila yang utama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, kita semestinya takut memeras orang lain karena kita mengakui ada Tuhan. Tapi di Amerika, yang dimana penyembah setan pun ada di sini, tapi hukum ditegakkan. Tidak ada korupsi seperti itu. Sampai bayar KTP saya 50.000 pada saat itu di Indonesia, sampai uang saya hilang dan KTP tidak dapat. Sementara di Amerika, saya tidak perlu menyogok siapa-siapa. Pertanyaannya, kenapa pelayanan di negara maju yang kita katakan kafir ini lebih jujur orangnya kepada bangsanya daripada negara yang berketuhanan, tapi tidak jujur pemerintahnya kepada bangsanya? Walaupun saya mengakui Presiden Jokowi sekarang termasuk presiden yang paling jujur. Jadi sebangsa dan setanah air, sebahasa, pemirsa RBTV yang budiman, saya sangat mendukung RBTV channel ini. Sebab saya melihat negara kita melalui teknologi yang maju, YouTuber, sudah banyak orang yang berani berbicara, berani membuat suatu kritik kepada bangsa kita dengan maksud supaya lebih maju. Dan itulah sebabnya saya berikan waktu ini untuk RBTV. Mungkin kalau RBTV dalam hal ini Pak Nasution, Raja Bonar TV, merasa bahwa YouTube ini perlu dibuat sebagai bahan pertimbangan, pelajaran, kenapa hidup orang di Indonesia yang notabene itu orang beragama, sementara dibandingkan dengan hidup orang di Amerika, notabene itu
dianggap orang kafir, tapi pelayanan kepada rakyatnya kenapa lebih maju? Kenapa lebih baik? Kenapa lebih jujur? Biarlah pemirsa Budiman RBTV yang mulia boleh mengambil keputusan dalam hati. Pemirsa akan membuat beberapa video untuk RBTV, lalu untuk di-share kepada sebangsa dan setanah air di Indonesia. Siapa tahu dengan pengalaman ini kita boleh melihat suatu pelajaran yang baik, lalu bisa mengadopsi hal-hal yang baik dari negara-negara maju seperti Amerika untuk negara kita di Indonesia, dengan tujuan supaya hal-hal yang baik itu yang kita lihat itu di negara maju boleh kita adopsi di negara kita. Dengan demikian negara kita bisa lebih maju lagi, dengan harapan kita bisa merubah sikap dan perilaku pelayanan kita kepada masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai sejahtera kepada bangsaku yang saya cintai, bangsa Indonesia. Demikianlah, sampai di sinilah dulu pada saat ini. Di waktu yang akan datang kita akan buat lagi dengan beberapa case yang mau kita bicarakan. Terima kasih.